Shalom Ibu Bapa, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Salam jumpa kembali dengan kami. Hendak menyapa kita semuanya. Apa kabarnya? Saya berharap kabar kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat, dan bersuka cita untuk memuji dan memuliakan Tuhan pada hari Minggu ini. Baiklah Ibu Bapa sekalian, kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut firman Tuhan yang akan berbicara kepada kita semuanya. Kita saat teduh sejenak di tempat kita masing-masing. Saat teduh dimulai. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan berbicara kepada kita pada minggu pertama setelah Trinitatis dari kitab Markus 3 ayat 20 sampai 35. Demikian bunyinya. Yesus dan Beelzebul. Kemudian Yesus masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan. Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri, dan kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, melainkan sudahlah tiba kesudahannya. Tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak dilihatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni, ya semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah
karena berbuat dosa kekal. Ia berkata demikian karena mereka katakan bahwa ia kerasukan roh jahat. Lalu datanglah ibu dan saudara-saudara Yesus, sementara mereka berdiri di luar. Mereka menyuruh orang memanggil dia. Ada orang banyak duduk mengelilingi dia. Mereka berkata kepadanya, "Lihat, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar dan berusaha menemui engkau." Jawab Yesus kepada mereka, "Siapakah ibuku dan siapa saudara-saudaraku?" Ia melihat kepada orang-orang yang duduk di sekelilingnya itu dan berkata, "Ini ibuku dan saudara-saudaraku. Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku." Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini memberikan pembelajaran yang berharga bagi kita, bagaimana menyikapi orang-orang yang memiliki karakter yang menghina kita, yang memfitnah kita, bahkan yang merusak nama baik kita. Dari sikap Yesus sangatlah jelas kita perhatikan. Yang pertama, Yesus menghadapi masalah. Yesus menunjukkan dirinya sebagai Tuhan di atas segala Tuhan, Raja di atas segala raja, untuk menghadapi karakter-karakter yang merongrong hidupnya. Padahal dia memiliki misi untuk membebaskan orang-orang yang terikat, terbelenggu dengan kuasa kegelapan. Namun apa yang terjadi, justru orang-orang Farisi lah, ahli-ahli Taurat dan orang-orang yang memfitnah Yesus. Kita bisa lihat pada ayat 22 ini. Dan ahli-ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkata, "Ia kerasukan Beelzebul, dan dengan penghulu setan ia mengusir setan." Artinya, saudaraku, Yesus melakukan penyembuhan dengan memakai penghulu setan. Sungguh luar biasa, bukan? Mereka menyebarkan berita kebohongan atau berita palsu. Namun bagaimana sikap Yesus menghadapinya? Yesus tidak terganggu. Dia menghadapinya dengan penuh kuasa kata-kata yang terucap dari mulutnya, sehingga sungguh amat berwibawa sikapnya. Bagaimana dengan saudara dan saya? Sebagaimana Yesus menghadapi sikap orang lain yang menghinanya, merusak nama baiknya, demikian juga kita sedang mengalami atau pernah mengalami, kita tidak bisa menghindarinya itu. Belajar untuk menghadapinya itu jauh lebih baik daripada menghindarinya. Itulah konsekuensi orang yang mengikut Yesus. Yang kedua, Yesus tetap tenang dalam menghadapi musuh. Sekalipun keluarganya sangat gelisah, bahkan panik tentang diri Yesus, di mana dituduh orang banyak bahwa Yesus itu tidak waras. Lalu menuduh Yesus telah kerasukan Beelzebul, maka keluarganya campur tangan untuk mengambilnya. Namun Yesus tetap tenang menghadapi serangan-serangan tersebut, karena dia berprinsip bahwa Tuhan Allah akan mengatakan kebenaran itu. Jadi yang terpenting bagi kita ketika menghadapi fitnah adalah tetap tenang seperti Yesus. Mengapa? Mengingat kehidupan Yesus bahwa ia melayani, ia menyembuhkan, ia menopang terhadap orang yang disakiti, difitnah, disiksa. Secara manusia hati kita sangat sakit, bukan? Sehingga ada air mata. Tetapi dari keteladanan Yesus, maka kita bisa untuk menghadapi dengan tenang. Ketiga, Yesus menggunakan momen untuk mengajar dan memberitakan kebenaran. Karakter Yesus adalah suka mengajar. Dengan mengajar, maka orang-orang dapat terbuka pikiran mereka tentang maksud pengajaran Yesus. Dalam konteks ini, melalui perumpamaan, bagaimana iblis dapat mengusir iblis di ayat 23.
Yesus menunjukkan kasih Allah dan betapa kita berbeda dengan orang lain. Dia menyatakan selain kasih Allah, dia juga menyatakan betapa dahsyatnya kuasa Allah tersebut. Yang keempat, pembelaan Allah ketika dia difitnah. Allah Maha tahu apa yang telah terjadi pada keadaan anak-anaknya. Ini bisa kita lihat dalam Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, menguasai orang jahat dan orang baik. Allah berpihak pada orang-orang yang lemah, dihina, difitnah. Melalui ayat 28 sampai 29, di sini dapatlah jelas kita melihat dia dapat menegur orang-orang berdosa, bahkan orang-orang yang menghujat Roh Kudus. Manusia yang menghujat Roh Kudus yakni yang menolak perbuatan Allah. Kita bisa lihat dari Matius 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Oleh karena itu, saudara-saudaraku, disinilah Allah akan membuktikan kemenangan bagi setiap orang yang berserah kepadanya. Kesimpulan dari khotbah ini adalah mengajak kita untuk mengatakan yang sebenarnya. Katakan kalau salah, katakan kalau benar. Jangan yang salah kita katakan benar, yang benar kita katakan salah. Katakan yang sesungguhnya. Yang kedua, marilah kita jauhi kehidupan yang berdosa, terlebih adalah yang menghina Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Baiklah kita tetap mengandalkan Roh Kudus yang memelihara hidup kita. Yang ketiga, semakin mendekatlah kita kepada Kristus yang menolong kehidupan kita. Dialah yang memberantas pikiran-pikiran yang jahat untuk orang Farisi, orang Sadusi, orang Taurat, tetapi dia menyatakan kebenaran di tengah-tengah kehidupan orang yang tidak benar. Oleh karena itu, marilah kita meniru keteladanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah dalam Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang baru saja kami dengar pada saat ini, di mana mengajarkan kami agar kami hidup di dalam Roh-Mu, bukan sebaliknya memfitnah, merusak peranan Roh Kudus di dalam kehidupan kami. Tuhan, ajar kami untuk mengatakan yang sebenarnya. Ajar kami Tuhan untuk hidup jauh daripada dosa, bahkan menghina dari peranan Roh Kudus itu. Ajar kami Tuhan untuk belajar dari karakter Kristus yang mampu menghadapi perbedaan, yang mampu menghadapi kesulitan sekalipun. Tuhan, ampuni kami, kasihanilah kami yang tidak mengerti akan kehendak-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini kami dituntun untuk mendengarkan dan mempraktekkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Inilah permohonan kami padamu Tuhan, dengarkanlah dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.